Kita akan mengolah data untuk mengetahui berapa unit yang terjual oleh masing-masing sales di tanggal tersebut. Contohnya di sini Muhammad Hatta ini nilai penjualannya 600 juta, tapi berapa unit yang terjual? Nah, ini tidak ada informasinya. Di 22 November dia melakukan penjualan sebesar 600 juta, apakah 2 unit, 3 unit, tidak ada informasi. Dan itu akan kita eh, manipulasi data. Nah, kita kembali ke sini, ke merge queries 5 ini. Kita klik dua kali. Nah, ini kita klik bukan merge query, maaf. Cancel. Group rows. Group rows. Nah, di sini kita add aggregation. Nah, di sini eh, kita beri nama apa ya? Kita beri nama data unit karena ini nggak boleh sama ya namanya ya. Jadi agak harus hati-hati data unit. Ya, data unit sajalah. Nah, di sini kita pilih count distinct rows. Jadi setiap rows, setiap data penjualan yang sama, misalkan 22 November Muhammad Hatta melakukan penjualan mobilnya sama, tipenya sama, harga jualnya sama, itu dihitung satu data kalau seperti itu. Itu yang distinct rows ya. Kalau yang distinct rows artinya walaupun dia berada di dua baris yang berbeda, misalkan misalkan seperti ini. Saya cancel dulu. Misalkan 22 November ini kan tadi Muhammad Hatta ini. Misalkan ini kan ada satu ini. Misalkan 22 November Muhammad Hatta nilai penjualannya sama, nilai penjualan bersihnya sama, tenaga penjualnya sama, ada dua data di sini memang ada satu. Itu kalau count distinct rows itu dihitung satu. Tapi kalau count rows dihitungnya dua, itu perbedaannya. Kita kembali ke group rows. Ini kita kembali ke sini. Karena kita mau mencari tahu berapa unit yang terjual di hari itu oleh masing-masing sales. Nah, kita add aggregation. Di sini misalkan unit terjual. Unit terjual ini kita pilih count distinct rows. Oke. Nah, ini ingat ini kita berada di apply step yang belum final karena yang final di change type to ini. Jadi kita bisa bolak-balik, kita bisa rubah langkah kita sebelumnya bisa kita rubah. Nah, di sini terlihat ada unit terjualnya sudah terlihat di sini. Kita bisa klik di sini. Nah, di sini ada beberapa sales yang melakukan penjualan 1, 2, 3, 4, 5. Eh, hanya sampai 5. Kalau kalau tadi pertanyaannya berapa sales yang terjual, siapa nama salesnya, kita bisa pilih 3, 4, 5 di sini. Dan dia akan muncul data-data sales. Oh, maaf, ini kita belum, sorry, sorry. Maaf, saya melakukan filter bukan di yang final ya, bukan di yang bawah sini. Saya hapus saja. Filternya saya hapus. Delete step, oke. Saya hapus dan nah di sini. Nah, di sini unit terjual. Nah, kita akan, nah di sini ada yang campur, ada yang 3, 1. Di sini kita kalau mau melihat siapa saja yang melakukan penjualan lebih dari 3 unit dalam sehari, nah dia akan memfilterkan di sini ada yang satu, ada yang banyak yang satu, mayoritas satu, satu, tiga, tiga, ada yang 5. Nah, ini data-datanya. Contohnya cara membacanya gini. Apa kita sudah berada di paling bawah ini? Filter row, oke, sudah. Eh, nah, ini mungkin tenaga penjual ini kita ganti namanya penjual. Penjual
unit. Karena data penjual sudah ada ya. Karena nama kolom data penjual sudah ada. Nah, seperti ini. Jadi ini adalah beberapa orang, misalkan Faisal Risa ini dia melakukan 3 unit penjualan di tanggal 7 September. Begitu juga dengan di 20 November ada sales lagi yang namanya Johan Rosihan. Dan Johan Rosihan juga melakukan 3 unit penjualan itu di tanggal 28. Nah, kalau kita ingin mengetahui, ini bisa kita geser ya. Kalau kita kurang nyaman dengan ini, kita bisa geser. Misalkan kita ke paling kiri yang tadi seperti tadi. Nah, ini ke left. Mungkin bisa kita geser. Nah, nah itu kurang lebih seperti itu. Nah, eh, apa namanya? Kalau kita ingin mengetahui 3 unit ini apa saja, unit-unitnya apa saja, kan tadi ada banyak jenis kan, ada merek merek 2 merek, ada 15 tipe. Kalau kita ingin tahu merek apa saja mereknya, nah di sini kita bisa menampilkan itu melalui eh, Power Query. Dan kita akan lakukan itu di video berikutnya.